sedikit lagi untuk melengkapi apa yang sudah dapat selama peziarah rohani ini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah buku, yaitu di mana pengarangnya seorang ibu berkunjung ke tanah suci dan semua tempat yang disebut dalam Injil maupun dalam Perjanjian Lama. Nama ibu itu Egeria. Egeria itu pada bab keempat mau berkunjung di situ justru sebagai suatu perjalanan rohani. Dia membaca Injil tetapi dia belum merasa puas. Dia mau melihat untuk mengalami apa artinya berjalan menempuh perjalanan tantangan yang begitu banyak dan hebat. Laporannya bagus sekali. Justru menunjukkan upaya seseorang yang benar mau maju dalam hal rohaninya, yang tidak puas hanya dengan mendengar sanasi atau membaca, tetapi dia mau mengalami sendiri. Saya kagum kalian di sini bisa mengatur semuanya sebagai suatu perjalanan rohani, biarpun dalam waktu 1,5-2 jam. Namun karena dalam waktu yang singkat ini kita bisa melihat kembali, Anda semua sudah diajak kembali untuk melihat apa yang dialami oleh Yesus. Pada saat terakhir ini dari perjalanan Anda ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali rangkuman dari apa yang sudah dilihat tadi dan sudah dijelaskan. Disinilah kita melihat kain kafan yang memang merupakan replika ini yang ke-17 yang ada di dunia ini. Sekarang kira-kira ada 33 kalau tidak salah. Ini yang ke-17 waktu itu, tahun 2000-an awal. Di mana kita bisa melihat apa yang ditinggalkan oleh Yesus, semacam foto yang ditinggalkan oleh Yesus untuk ditunjukkan kepada kita, seperti Yesus mengatakan, ya inilah yang kualami untuk kamu. Bagaimana kamu respons terhadap situasi ini? Memandang kain kafan ini, apa respons kita sekarang? Inilah tujuan Yesus. Karena jelas ini tidak mungkin dibuat oleh ilmu, dibuat seperti ini. Sampai sekarang dengan semua peralatan yang ada saat ini, yang paling canggih pun tidak bisa menghasilkan hal seperti ini. Yang asli, bukan yang ini, yang asli. Tidak bisa. Benar-benar di situ pada kain kafan asli yang ada di Torino itu, kita bisa melihat jari Tuhan. Sepertinya Tuhan membuat hal ini supaya kita yang tidak hidup semasa dengan mereka itu dengan Yesus masih bisa melihatnya melalui benda ini, melalui kain ini. Inilah tanda keajaiban Tuhan. Seperti apa yang tergambar di sini, seperti apa yang dilihat oleh ketiga murid itu di atas Gunung Tabor. Yesus yang menunjukkan cahayanya, atau sebenarnya bukan cahaya, tetapi yang dilihat oleh ketiga murid itu adalah kemuliaan Tuhan sendiri, kemuliaan Allah. Bagaimana bentuk kemuliaan? Kita bisa melihatnya di sini. Kalau kita sanggup membaca ini dari sudut lain, kita tahu di Gunung Tabor Yesus berubah wajahnya, berubah seluruhnya. Pakaiannya menjadi berkilau-kilauan.
cahaya yang luar biasa. Itulah kemuliaan. Jadi kemuliaan Allah dinyatakan melalui suatu cahaya yang tidak tidak menyilaukan atau mengganggu mata kita, tidak. Bisa dilihat, malah Rasul Petrus, enak sekali kita tinggal di sini, kita buat 3 tenda. Karena apa? Karena melihat kemuliaan Allah begitu indah. Yesus mau menunjukkan jalan untuk mencapai ini kepada kita. Jalan yang mana? Jalan yang ia sendiri tempuh. Melalui jalan dia sampai ke kuburnya, di mana dia meninggalkan bekas dari kemuliaannya. Karena itulah tadi, gambar ini hanya bisa terjadi kalau terjadi pancaran cahaya dari tubuh Yesus sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat Yesus pada saat dia bangkit. Waktu turun dari Gunung Tabor, Yesus mengatakan kepada mereka bertiga, jangan ceritakan itu tadi kepada siapapun sebelum Putra Manusia mengalami sengsara. Mereka, sebelum Putra Manusia bangkit, mereka tidak mengerti soal kebangkitan. Tapi sekarang kita bisa mengerti kebangkitan, yaitu orang yang dibangkitkan akan menerima cahaya seperti dia. Waktu dia bangkit, cahaya yang diterima kembali oleh Allah terpancar dari tubuhnya seperti ledakan cahaya yang luar biasa besar. Dan cahaya itulah yang menggambarkan tubuh Yesus di sini. Jadi di sini Yesus menunjukkan kepada kita, inilah nasib orang yang mengikuti aku. Akan dibangkitkan. Dan kalau terjadi mengalami kebangkitan, orang akan mengalami misteri seperti ini. Cahaya kemuliaan akan mentransformasi, atau bagaimana istilahnya, tidak tahu ya kita. Pokoknya cahaya ilahi akan mengambil alih, mengisi, memenuhi seluruh diri kita sehingga terpancar dan membuat gambar seperti ini. Inilah misteri dari kehidupan. Maka kesimpulan untuk kita kita mau seperti ini, yaitu mau menerima kemuliaan Allah itu dalam diri kita sesuai perkataan Yesus Mau menerima seperti ini, silakan mengikuti aku. Dan Yesus dalam Injil berkali-kali menjelaskan hal itu. Mau menjadi muridku, yaitulah jalannya adalah jalan yang ia sendiri tempuh buat kita. Inilah misteri dari cinta Allah. Bukan hanya cinta yang dinyatakan melalui perkataan yang fana, yang selalu berubah. Cinta Allah memang konkret, sangat jelas, memberikan buktinya bahwa dia benar-benar mencintai kita. Maka dia menawarkannya kepada kita. Inilah perjalanan rohani. Kita semua sebenarnya menuju ini. Dan pada akhirnya orang yang benar bersusah seperti dia ikut sengsara, orang juga akan mengalami nasib yang sama. Inilah yang diharapkan dari kita semua. Jadi gambar ini sebentar saja lagi bisa dibagi dua, dari tengah ini ke sana, kelihatan bagian depan tubuh Yesus dalam posisi begini. Ya, dari jauh ke dari dekat malah tidak kelihatan lagi. Harus dari 4 meter. Posisi begini, ini bagian depan. Ini bagian belakang, dari tengah ke sini bagian belakang. Jadi Yesus diberikan di situ, di sini, lalu itu ditutup lagi sampai kakinya ini, sampai sini. Lalu diikat begini, ya.
Sedangkan ini dan garis ini, dua garis ini, inilah efeknya dari bencana kebakaran yang pernah dialami, yang menghanguskan ini bagian ini dan ini juga, ya, karena disimpan dalam yang terlipat 16, dilipat begini, ya, sehingga begini dibakar. Tapi itu tidak begitu penting karena bagian tubuh Yesus pas di tengah sehingga tidak jadi rusak, ya. Jadi inilah apa yang ditinggalkan oleh Yesus, dan selama sejarah sudah dijelaskan, kain inilah yang diyakini sebagai vera ikon Yesus yang melahirkan atau bagaimana, ya, melahirkan cerita mengenai Veronica, seorang wanita yang memang dalam Injil tidak ada dan memang tidak pernah terjadi. Jadi inilah wajah gambar tubuh Yesus yang tingginya kurang lebih seperti saya, hampir 1,80 meter, agak lebih kurus, tidak sampai 90 seperti saya. Sih, karena dia banyak jalan yang kita tahu, ya. Jadi agak begitu. Jadi inilah kita berhadapan dengan dia dan kita diajak untuk melihat dia sebagai tujuan dari seluruh hidup kita. Siapa yang berani mengikuti dia, dia tidak menjanjikan banyak, hanya ini, ya, seperti aku. Siapa yang mau silakan, siapa yang tidak mau terserah Anda. Tapi jelas bahwa, ya, kita harus tahu akibatnya. Maka Yesus menawarkan kepada kita hal ini yang begitu penting bagi seluruh paroki, tetapi terutama bagi kita sendiri masing-masing. Dan boleh kita mengakhiri seluruh perjalanan rohani ini, biarpun singkat namun sangat bermakna, sangat padat maknanya itu. Kita mengakhiri dengan berkat Tuhan untuk kita, terutama kita mohon berkat Tuhan untuk mereka yang menderita, yaitu mereka yang sedang berjuang untuk mengikuti dia justru dalam penderitaan. Inilah gambar dari kasih Tuhan. Semoga gambar ini menjadi kekuatan dalam diri kita. Semoga Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.